Timnas Cina berada dalam pusaran kritik jelang hadapi Timnas. Rapor pemain Indonesia di luar negeri pekan ini. Jurgen Klinsmann optimis Timnas Indonesia makin bersinar. Pemain kesayangan Jose Mourinho ini bisa pilih Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke berita lengkapnya, jangan lupa like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dari kami setiap harinya. Kalau sudah, silahkan disimak berita selengkapnya. Timnas Cina tengah menjadi sorotan dan kritikan tajam setelah menelan 2 kekalahan beruntun di awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Wakil Ketua Komite Olimpiade Cina meminta agar publik berhenti mengkritik Timnas, meskipun mengakui adanya kekurangan dalam sepak bola Cina. Timnas Cina mengalami kekalahan telak dari Jepang dan Arab Saudi yang membuat para penggemar kecewa. Kritik yang ditujukan kepada Timnas Cina tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada performa pelatih dan pemain. Yu Zaiqing, Wakil Ketua Komite Olimpiade Cina, menjelaskan bahwa sepak bola di Cina memiliki banyak tantangan, termasuk basis pemain yang kecil dan kompetisi yang kurang ketat. Yu juga menyebutkan bahwa kualitas pemain sepak bola Cina masih jauh di bawah pemain-pemain dari negara Eropa. Yu mengakui bahwa level sepak bola Cina saat ini memang lebih rendah dibandingkan banyak tim di Asia, termasuk lawan-lawan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Cina akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi dengan melawan Australia dan Indonesia pada bulan Oktober. Perbaikan sepak bola Cina membutuhkan waktu yang panjang dan upaya yang serius dari semua pihak yang terlibat. Sepak bola Cina menghadapi banyak kendala, seperti basis pemain yang kecil, kompetisi yang kurang ketat, dan kualitas pemain yang masih perlu ditingkatkan. Kritik yang ditujukan kepada Timnas Cina memang beralasan, mengingat hasil yang kurang memuaskan. Namun pihak terkait juga perlu memahami bahwa membangun sepak bola yang kuat membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Pemerintah dan Federasi Sepak Bola Cina perlu bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan meningkatkan kualitas sepak bola di negara tersebut. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Sejumlah pemain muda berbakat Indonesia yang saat ini merumput di berbagai liga top Eropa dan Asia Tenggara berhasil menunjukkan performa gemilang bersama klub masing-masing. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Maarten Paes, dan Jay Itzes menjadi sorotan karena kontribusi signifikan mereka bagi tim. Jay Itzes, bek tengah Timnas Indonesia, tampil solid saat membela Venezia. Ia menjadi pilar penting dalam kemenangan perdana Venezia di Liga Italia musim ini. Duetnya bersama Mikel Svoboda berhasil meredam serangan lawan dan menjaga gawang Venezia tetap bersih. Asnawi Mangkualam terus menunjukkan kualitasnya sebagai bek kanan yang tangguh. Pemain asal Makassar ini menjadi sosok yang tak tergantikan di skuad Fort FC. Meskipun sempat mendapat kartu kuning, Asnawi tetap tampil konsisten dan membantu timnya meraih hasil positif. Kiper asal Belanda, Maarten Paes, yang kini membela FC Dallas, mengalami pekan yang cukup fluktuatif. Ia berhasil mencatatkan clean sheet dalam satu pertandingan, namun di laga lainnya harus kebobolan 3 gol. Calvin Verdonk, pemain bertahan Indonesia yang merumput di Belanda, tampil mengesankan meskipun timnya, Nijmegen, harus menelan kekalahan. Ia menjadi salah satu pemain terbaik di timnya pada pertandingan tersebut. Laga menarik terjadi antara Tom Hey dan Mees Hilgers, 2 pemain Indonesia yang saat ini bermain di Liga Belanda. Sayangnya tim Tom Hey harus mengakui keunggulan tim Mees Hilgers dengan skor telak. Mees Hilgers tampil gemilang bersama FC Twente. Ia berhasil menjaga gawang timnya tetap bersih dan membawa timnya meraih kemenangan besar. Ragnar Oratmangoen mendapat kesempatan bermain sebagai pemain pengganti di laga timnya. Meskipun demikian, ia belum bisa berbuat banyak untuk membantu timnya meraih kemenangan. Beberapa pemain Indonesia lainnya seperti Nathan Chow Aon, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan tidak masuk dalam skuad timnya masing-masing pada pekan ini. Performa impresif para pemain muda Indonesia di luar negeri menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pemain muda Indonesia tidak kalah dengan pemain-pemain dari negara lain. Para pemain muda Indonesia yang berlaga di berbagai liga di dunia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Mereka tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa, tetapi juga membuktikan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Keberhasilan mereka diharapkan dapat menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi di dunia sepak bola. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah.
Lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Jurgen Klinsmann, mantan pelatih timnas Korea Selatan, mengungkapkan optimismenya terhadap masa depan timnas Indonesia. Ia melihat potensi besar bagi timnas Garuda untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Klinsmann menyebutkan dua faktor utama yang membuatnya optimis terhadap timnas Indonesia, yaitu kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih dan Maarten Paes sebagai kiper naturalisasi. Klinsmann memiliki pengetahuan mendalam tentang sepak bola Amerika Serikat, khususnya setelah tinggal di negara tersebut selama 25 tahun. Ia mengikuti perkembangan sepak bola MLS dengan seksama. Klinsmann sangat terkesan dengan penampilan Maarten Paes saat membela FC Dallas. Ia bahkan menyaksikan langsung pertandingan Paes dan memberikan pujian atas performanya yang gemilang. Klinsmann memuji Paes sebagai kiper yang berbakat dan telah diterima dengan baik di lingkungan sepak bola Amerika. Ia yakin Paes akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia. Klinsmann juga memberikan pujian terhadap karakteristik orang Korea Selatan, yang menurutnya sangat pekerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Klinsmann yakin bahwa Shin Tae-yong, sebagai pelatih yang berasal dari Korea Selatan, akan membawa karakteristik positif tersebut ke timnas Indonesia. Klinsmann berbagi pengalamannya melatih timnas Korea Selatan dan mengungkapkan rasa senangnya selama menjabat sebagai pelatih. Klinsmann memprediksi bahwa di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia akan meraih kesuksesan. Ia berharap timnas Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kejutan di kancah sepak bola internasional. Klinsmann juga sempat membahas kegagalan timnas Indonesia untuk lolos ke perempat final Piala Asia 2023. Ia mengungkapkan bahwa seharusnya timnas Indonesia bisa bertemu dengan timnas Korea Selatan yang ia latih pada saat itu. Jurgen Klinsmann, sosok yang berpengalaman di dunia sepak bola, memberikan dukungan dan harapan besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Kehadiran Shin Tae-yong dan Maarten Paes diyakini akan membawa perubahan positif bagi timnas Garuda. Klinsmann melihat potensi besar pada kedua sosok tersebut dan yakin bahwa timnas Indonesia akan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Potensi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. PSSI terus berupaya memperkuat skuad timnas Indonesia dengan mencari pemain keturunan yang memiliki kualitas mumpuni. Salah satu target yang menarik perhatian adalah Jayden Oosterwolde, pemain sayap kiri yang saat ini bersinar di klub Turki Fenerbahce. PSSI telah menunjukkan minat yang besar terhadap pemain-pemain keturunan, terutama mereka yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Jayden Oosterwolde adalah seorang pemain muda berbakat yang bermain di posisi sayap kiri. Ia saat ini menjadi andalan di klub Fenerbahce yang dilatih oleh Jose Mourinho. Performanya yang konsisten menarik perhatian banyak pihak, termasuk PSSI. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, pernah mencoba untuk mengajak Jayden Oosterwolde bergabung dengan timnas Indonesia U19 pada tahun 2021. Namun saat itu Jayden Oosterwolde lebih memilih untuk fokus pada karirnya di klub dan berharap bisa dipanggil oleh timnas Belanda. Jayden Oosterwolde sempat menolak tawaran dari timnas Indonesia karena memiliki ambisi untuk bermain di timnas Belanda. Ia percaya bahwa dengan terus menunjukkan performa terbaiknya di level klub, ia akan mendapat panggilan dari timnas Belanda. Meskipun sempat menolak, peluang bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan Jayden Oosterwolde masih terbuka. Terlebih lagi, hingga saat ini Jayden Oosterwolde belum juga mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Jayden Oosterwolde telah menjadi pemain penting bagi Fenerbahce. Ia telah menunjukkan kemampuannya dalam membantu tim meraih prestasi, termasuk menjadi runner-up Liga Turki musim lalu. Publik Indonesia sangat antusias dengan kemungkinan bergabungnya Jayden Oosterwolde ke timnas Indonesia. Banyak yang berharap agar pemain berbakat ini mau memperkuat timnas Garuda. Kunjungan Jayden Oosterwolde ke Bali beberapa waktu lalu semakin memicu spekulasi mengenai kemungkinan dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia semakin berharap. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai apakah PSSI akan kembali mendekati Jayden Oosterwolde atau tidak. Namun, peluang bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan pemain berbakat ini masih terbuka lebar. Jayden Oosterwolde merupakan salah satu pemain keturunan yang sangat potensial untuk memperkuat timnas Indonesia.
Dengan pengalaman bermain di level klub yang tinggi dan kemampuan teknis yang mumpuni, ia bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Meskipun sempat menolak tawaran sebelumnya, peluang bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan Jayden Oosterwolde masih terbuka. PSSI perlu terus melakukan pendekatan dan memberikan yang terbaik agar pemain berbakat ini mau bergabung dengan timnas Indonesia. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya.